Panganjali. Om Swastiastu. Ya, anak-anak boleh duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan tadi sebelum berangkat sekolah? Sudah. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak sekolah? Tidak. Bu Guru absen dulu ya. Bu Ngabi, Ada. Joshua, Ada dulu. Sakia, Gita. Ya, berarti semuanya sudah hadir ya hari ini ya. Tidak ada yang tidak masuk. Semoga kalian terus sehat agar terus bisa menerima pelajaran dari Bu Guru ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Ya, kurang semangat. Ayo kita biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, kalian masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang? Betul, tentang rantai makanan ya. Guru akan perlihatkan gambar yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya sama waktu minggu lalu. Di gambar ini, nah, kalian bisa lihat ya. Siapa saja yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai? Siapa yang berperan sebagai produsen? Rumput. Siapa yang berperan sebagai konsumen? Kelinci. Harimau, betul. Hari ini kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nanti mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan yang lebih besar. Yang kedua, kalian nanti mampu mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada jaring-jaring makanan yang lebih besar. Ya, sekarang anak-anak coba buka buku kalian, buku paketnya. Halaman 50. Guru ulangi lagi sekali, di depan sudah ada yang kalian baca pada buku paket ya. Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik, hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang lebih banyak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Tidak, ya. Sekarang coba kalian perhatikan video yang akan Bu Guru tampilkan. Di dalam hutan kita dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Namun, pada jaring-jaring kali ini, kita akan menyebutkan tumbuhan berbunga dari konsisten, kelinci, rusa, harimau, ular,
berbagai konsumen. Bu Guru akan bagikan LKPD dengan kelompoknya ya. Sekarang Bu Guru akan bagikan peran yang kalian dapatkan ya. Sekarang untuk kelompok 3 dan 4 bisa maju ke depan. Nah, kalian perhatikan ya, untuk kelompok 1 dan 2 diperhatikan, yang lain juga mendengarkan. Di sebuah sungai yang jernih dan mengalir tenang, kehidupan tumbuh subur dalam sebuah jaring makanan yang kompleks, saling terkait satu sama lainnya. Semua dimulai dari dasar sungai, di mana plankton tumbuh melimpah. Makhluk-makhluk mikroskopis ini melayang-layang di air, menyediakan sumber energi utama bagi banyak makhluk lain. Lumut yang tumbuh di bebatuan dan dasar sungai juga berperan penting dalam ekosistem. Tumbuhan hijau ini menjadi makanan bagi siput yang merayap perlahan di permukaan sungai. Siput-siput ini hidup tenang, bergerak lambat sambil memakan lumut dan plankton. Plankton dan lumut adalah pondasi dari rantai makanan di sungai ini. Tidak jauh dari sana, udang kecil dengan tubuh transparannya berenang cepat di antara tanaman air. Udang-udang ini memakan plankton yang melayang di air, menyaring makanan dari aliran sungai yang terus bergerak. Selain itu, udang juga terkadang memakan sisa-sisa kecil yang terurai di dasar sungai. Sementara itu, ikan kecil berkelompok di perairan dangkal. Berlindung dari arus yang deras, ikan-ikan kecil ini memakan plankton dan udang. Serta sisa-sisa tumbuhan yang terbawa arus. Mereka adalah penghubung penting dalam jaring makanan. Salah satu predator yang mengintai di perairan adalah ikan salmon. Ikan ini adalah pemburu yang cekatan. Mengejar ikan-ikan kecil dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Salmon yang lebih besar memanfaatkan sumber makanan di sungai sebagai persiapan migrasi panjang mereka menuju laut. Namun, mereka sendiri bukanlah penguasa sungai. Di tepi sungai, seekor burung bangau berdiri dengan tenang. Menunggu dengan sabar, dengan paruhnya yang panjang, burung bangau mampu menangkap udang dan ikan kecil yang mendekat ke permukaan. Ia adalah pemburu yang sabar, yang selalu mengawasi gerakan air dengan cermat. Di dasar sungai yang berlumpur, kepiting merayap mencari makanan. Kepiting ini adalah pemakan segalanya. Dari sisa-sisa tumbuhan, bangkai, hingga hewan-hewan kecil seperti siput. Mereka berperan sebagai pembersih sungai, memakan apa yang tersisa dari rantai makanan di atas. Namun, yang menjadi puncak dari rantai makanan di sungai ini adalah buaya besar, yang seringkali berbaring diam di tepi air atau mengambang tanpa bergerak di bawah permukaan. Dengan kekuatan rahang yang luar biasa, buaya bisa memangsa burung bangau, salmon, atau hewan lain yang terlalu dekat dengan air. Meski lambat di darat, di dalam air buaya adalah pemburu yang mematikan. Setelah beberapa makhluk mati, jasad mereka akhirnya terurai di sungai
Dan disinilah peran jamur muncul. Jamur-jamur ini membantu proses dekomposisi, memecah tubuh makhluk-makhluk yang sudah mati menjadi nutrisi yang akan diserap kembali oleh lumut dan tumbuhan air. Proses ini memastikan bahwa kehidupan di sungai tetap berlangsung dan siklus kehidupan terus berputar. Di jaring makanan ini, setiap makhluk berperan, dari plankton yang kecil hingga buaya yang besar. Semuanya saling terkait dalam jaringan kompleks yang menjaga keseimbangan alam di sungai. Tanpa salah satu dari mereka, siklus kehidupan bisa terganggu, menunjukkan betapa pentingnya setiap bagian dalam ekosistem ini. Diperhatikan jaring-jaring makanan yang sudah dibuat oleh kelompok 3 dan 4, yaitu jaring-jaring makanan di mana? Di sungai. Nah, sudah bisa dipahami? Sudah, sekarang kelompok 3 dan 4 boleh duduk kembali, boleh diskusikan dengan temannya sesuai dengan peran yang sudah temannya mainkan di depan. Ya, kalian jawab LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Siapkan perwakilan kelompoknya 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Ya, kelompok 1, siapa yang akan ditunjuk maju ke depan? Silakan ke depan. Karena kelompok 2 juga sudah selesai, diperhatikan ke depan ya. Kelompok 1 dan 2 adalah ekosistem yang ada di mana? Di sawah, ya. Boleh. Diperlihatkan atau dibacakan jaring-jaring makanannya. Untuk kelompok 2 perhatikan karena di sini adalah ekosistemnya sama ya. Tapi tidak boleh memperbaiki. Belalang makan rumput sama padi, ulat makan padi sama rumput, tikus makan sisa-sisa biji-biji padi, ayam memakan belalang dan ulat, katak memakan belalang dan ulat, elang memakan ayam dan ular, ular pun juga memakan katak dan tikus. Elang mati, jamur akan mengurai sisa-sisa bangkainya. Iya, bisa diperlihatkan untuk jaring-jaring makanannya. Ya, Nana bisa perhatikan, kelompok 2 bisa diperhatikan. Jaring-jaring makanan yang dibuat oleh kelompok 1. Bisa lebih maju biar dilihat oleh temannya ya. Nah, bisa diperlihatkan jaring-jaring makanannya. Perlihatkan dengan temannya. Ya. Sekarang yang kedua, dibalik tugasnya belum selesai, Gung Abi. Nah, di sini rantai makanan yang ditemukan dari jaring-jaring makanan itu apa saja, Gung Abi? Rumput dimakan oleh dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular mati diurai bangkainya oleh jamur. Ya, berarti ada berapa rantai makanan di sini? 3. Ini ada berapa rantai makanan? 4. Rantai makanannya, Gung Abi? Ya, kalau ini kan dia perannya masing-masing. Berarti ada berapa rantai makanan di sini yang kamu tulis, ah? 1. Sekarang, peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Produsen padi rumput. Ya, yang berperan sebagai produsen padi dan rumput. Terus? Konsumen 1 belalang, ulat dan tikus. Konsumen 2 ayam dan katak. Konsumen 3 jamur, ular dan elang. Dekomposer jamur atau pengurai. Iya. Ayo dikasih tepuk tangan teman-temannya. Ya, masih ingat tepuk jempolnya? Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, silakan duduk. Kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan? Ya, agak maju ke depan karena nanti memperlihatkan hasilnya ya. Dibacakan oleh Juna. Padi dan rumput dimakan oleh ulat. Ya, yang lain perhatikan. Padi juga bisa dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ayam, belalang
juga bisa dimakan oleh ayam. Ulat dimakan katak, belalang juga bisa dimakan oleh katak. Ular memakan katak dan ayam. Lalu ayam dimangsa oleh elang dan ular juga dimangsa oleh elang. Lalu bangkai elang akan diurai oleh jamur. Ya, diperlihatkan dulu dengan teman-temannya rantai makanannya. Ya, biar bisa dilihat tanda panahnya ya. Yang lain perhatikan. Nah, diperhatikan sudah benar apa belum tentang menarik garis pada jaring-jaring makanan. Ya, bisa dilanjutkan Juna? Untuk tugas yang kedua. Ya. Rantai makanan yang ditemukan dari jaring-jaring makanan. Padi atau rumput dimakan ulat, belalang, tikus, katak, ayam, lalu ular. Ya, cara membacanya, padi dan rumput dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh, ya. Terus? Belalang dimakan oleh Tikus. terus? Tikus dimakan oleh gitu, lanjutkan. Tikus dimakan Oleh? oleh ular. Ular dimakan oleh elang, lalu elang diurai oleh jamur. Iya, terus yang ketiga, perannya. Yang lain perhatikan. Produsen rumput dan padi. Konsumen 1 ulat dan belalang. Konsumen 2 katak, tikus dan ayam. Konsumen 3 ular dan elang. Komposer jamur. Iya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Duduk untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Ayo, perwakilannya yang maju ke depan. Kelompok 4 siap-siap ya. Siapa yang ditunjuk untuk maju ke depan ya? Ayo, dibacakan hasil diskusinya. Agak maju ke depan. Lumut dimakan oleh siput. Plankton dimakan oleh udang dan ikan kecil. Siput dimakan oleh kepiting. Udang dimakan oleh ikan kecil dan bangau. Ikan kecil dimakan oleh salmon dan bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Salmon dimakan buaya. Lalu buaya diuraikan oleh jamur. Ya, diperlihatkan dulu dengan temannya, terutama kelompok 4 ya, yang ekosistemnya yang sama, diperlihatkan hasilnya. Boleh dilanjutkan. Lumut dimakan oleh siput. Siput dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Lalu buaya diurai dengan jamur. Diuraikan Oleh jamur. Plankton dimakan oleh udang. Udang dimakan dengan ikan kecil. Ikan kecil dimakan dengan salmon. Salmon dimakan oleh buaya. Buaya diurai dengan Iya, sebentar dulu. Pertanyaan Bu Guru di sini ada berapa rantai makanan yang kalian temukan? 2. Ya, kelompok 3 menemukan 2 rantai makanan. Dilanjutkan. peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Peran produsen, plankton dan lumut. Ya. Konsumen tingkat 1, siput dan udang. Konsumen tingkat 2, ikan kecil dan salmon. Konsumen tingkat 3, kepiting, bangau dan buaya. Dekomposer, jamur atau pengurai. Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Duduk. Kelompok 4. Dibacakan hasil diskusinya. Ya. Boleh dibaca? Siapa yang baca? Sakia. Lumut dimakan oleh siput. Siput dimakan oleh kepiting.
Lalu? Plankton dimakan oleh siput Dan? dan ikan kecil. Iya. Terus? Kepiting. Nah, udang? Dimakan oleh bangau. Iya. Terus? Bangau dimakan oleh? Buaya. Buaya. Ikan salmon? Ikan salmon dimakan oleh buaya. Betul. Ikan kecil Dimakan oleh salmon. Betul. Buaya mati dimakan oleh pengurai atau yang menguraikan jamur. Diperlihatkan dengan teman kelompok 3-nya karena kebetulan ekosistemnya sama. Sekarang dilanjutkan yang kedua. Ya. Ada berapa rantai makanan ditemukan? 2. Dibacakan. Yang pertama? Plankton Ayo, dibaca. dimakan oleh siput. Iya. Siput dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan oleh siapa? Iya, salmon mati dimakan oleh Oleh buaya. buaya. Itu yang pertama. Yang kedua? Lumut dimakan oleh siput. Iya. Siput dimakan oleh kepiting. Iya. Dimakan oleh salmon. Iya. Salmon dimakan oleh bangau. Bangau dimakan? Dimakan buaya. Terakhir diuraikan oleh jamur. Sekarang yang ketiga. Yang berperan sebagai produsen? Produsernya plankton, lumut. Ya. Konsumen tingkat 1 siput dan udang. Konsumen tingkat 2 ikan kecil dan kepiting. Konsumen tingkat 5 bangau dan ikan salmon. Dekomposernya Apa dekomposernya? Jamur. Ya. Tepuk jempol. jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Duduk. Ya. Tadi kelompok 1 dan 2 menemukan 1 rantai makanan. Kelompok 3 dan 4 menemukan 2 rantai makanan. Nah, sebenarnya ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan? Ada berapa? 2. 2 atau bahkan banyak lebih. Ya, seperti yang dibuat oleh kelompok 3 dan 4. Ya, kelompok 1 dan 2 berarti kurang teliti melihat jaring-jaring makanan. Di sana kalian menulis hanya 1 rantai makanan. Ya, seharusnya dalam jaring-jaring makanan ada banyak yang seperti disampaikan oleh Maya. Ya, sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan. Ya. Ada yang bertanya mengenai kalian mengerjakan tugas LKPD tadi? Sudah jelas siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen, tingkat 1, 2, 3, dan pengurai. Ya, ada berapa rantai makanan, siapa yang dimakan dan memakan. Sekarang, Bu Guru akan memberikan soal. Ya, ada 10 soal, dikasih nama di atasnya. Bisa dijawab, tinggal disilang ya. Bagikan dengan teman-temannya. Ya, Naisa. Diisi nama ya. Nama dan kelas. Yang udah selesai bisa angkat tangan ya, dikumpulkan dengan Bu Guru. Ya. Bagaimana perasaan kalian menerima pelajaran hari ini? Bu Guru ingin kalian menulisnya pada kertas yang akan Bu Guru bagikan. Diisi nama dan perasaan kalian ditempel pada kertas yang sudah disiapkan di depan. Ya, langsung ditempel di depan? Boleh.
Tempelkan pada tempat yang sudah Bu Guru sediakan. Gong Abi. Iya, Gong Abi senang karena bisa belajar dan bermain. Yo, yang lain. Iya, sekarang kita simpulkan hari ini kita belajar apa saja sih? Yang kita pelajari adalah jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan itu ada berapa rantai makanan? Banyak. Bisa 2, bisa 3, atau bahkan lebih. Sekarang apa itu jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa angkat tangan? Maya? Hubungan antar makhluk hidup. Yang lain? Gong Abi? Proses makan memakan. Proses makan memakan. Yang lain? Ada yang mau? Apa itu rantai makanan? Ayo, yang lebih simpel yang kalian tulis. Rantai makanan itu adalah hubungan dari beberapa makhluk hidup. Hubungan dari beberapa rantai makanan. Karena di dalam jaring-jaring makanan itu tidak hanya satu ada rantai makanan, dia hubungan atau gabungan dari beberapa rantai makanan dan memiliki perannya masing-masing. Produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, 3, dan pengurai. Itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk minggu depan, minggu depan kita akan pelajari tentang piramida makanan, ya. Untuk hari ini Bu Guru akan cukupkan pembelajarannya. Kita bisa tutup dengan doa bersama dan bernyanyi. Mau bernyanyi? Iya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, masih ingat tentang lagu rantai makanan minggu lalu? Masih. Ya, kita akan nyanyikan itu ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Iya, tepuk tangan untuk kita. Ya, kita cukupkan dan akhiri dengan Parama Santi. Maya dipimpin. Berdiri. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya. Ya, kita cukupkan dan akhiri dengan Parama Santi. Maya dipimpin. Berdiri. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, anak-anak bisa duduk kembali. Dilanjutkan dengan pelajaran yang lain ya.